Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah doaku. Selamat pagi teman-teman, shalom, damai di hati. Pagi ini tentunya kita patut bersyukur dan berterima kasih atas kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang telah menjaga dan melindungi saudara dan saya. Pagi ini mari kita melanjutkan mendengarkan renungan harian tanggal 17 Juni dengan judul Bergabungnya John Harvey Kellogg. Ayat tema terdapat dalam kitab Yeremia 30 ayat 17, demikian firman Tuhan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu. Mari kita dengarkan penjelasannya. Dinamis, kuat, dan visioner adalah kata-kata terbaik untuk menggambarkan John Harvey Kellogg yang masih berusia 23 tahun yang mengambil alih kepemimpinan sanitarium Battle Creek pada tahun 1876. Tingginya hanya 160 cm, tetapi kekurangan perawakannya ia tutupi dengan kegembiraan luar biasa dalam melaksanakan setiap tugasnya. Awalnya ia tidak berhasrat menjadi dokter. Ia benar-benar ingin menjadi guru. Namun ketika James White mensponsorinya bersama Edson dan Willie White untuk mengikuti pelatihan selama 6 bulan di sekolah tinggi terapi higien Dr. Trell pada tahun 1872. Ia tidak hanya menerima gelar dokter tetapi juga berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya. Sekali lagi, dengan dukungan finansial dari keluarga White, ia dapat belajar kedokteran selama 1 tahun di Universitas Michigan dan 1 tahun terakhirnya di Sekolah Kedokteran Rumah Sakit Bellevue di New York, yang saat itu mungkin merupakan perguruan tinggi kedokteran paling maju di negara itu. Setelah menyelesaikan program pendidikannya pada tahun 1875, ia memberitahu Willie White bahwa saya merasakan tambahan beban seberat 25 kilo sejak mendapatkan selembar kulit domba berukuran sekitar hampir 2 meter persegi. Dan itu adalah kulit domba asli. Tidak ada kertas daur ulang seburuk dokumen terapi higien itu. Pada musim panas tahun 1875, ia kembali ke Battle Creek dan segera bekerja di Institut Reformasi Kesehatan dan tahun berikutnya menjadi direkturnya. Dengan menyampaikan persyaratan bahwa masa jabatannya hanya berlangsung 1 tahun. Tanpa disadarinya, ternyata ia akan mengepalai lembaga tersebut selama 67 tahun. Saat ia mengambil alih pada tahun 1876, lembaga tersebut memiliki 20 pasien, tetapi 6 pasien pergi bersama pengurus sebelumnya dan 2 pasien lainnya pergi setelah melihat dokter kekanak-kanakan itu. Namun, Kellogg tidak khawatir. Dalam beberapa bulan, jumlah pasiennya meningkat 2 kali lipat dari biasanya. Dan pada tahun 1877, ia harus menambah gedung baru. Itulah awal dari program pembangunan yang pada pergantian abad akan menjadikan sanatorium Battle Creek sebagai salah satu rumah sakit terbesar dan paling terkenal di Amerika Serikat. Sementara itu, di waktu luangnya Kellogg menulis sekitar 50 buku, menciptakan sereal jagung atau yang dikenal dengan sebutan cornflake dan industri sereal dingin, mengembangkan teknologi medis mutakhir dan menjadi dokter bedah terkenal di dunia. Tuhan telah memberkati raksasa kecil itu menjadi lebih dari yang dapat dibayangkan oleh siapapun. Dia selalu memberkati mereka yang bersedia untuk tumbuh. Saudaraku,
Demikianlah renungan hari ini. Mari kita makin sehat, hidup kita selalu berserah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.